Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di sini, Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan tentunya di kesempatan kali ini kita akan melakukan satu perbandingan lagi dua buah radio, yaitu Dalkom DL9000 Pro dan Eracom RC68 ya. Jadi untuk kedua radio ini secara tampilan hampir mirip tapi beda sedikit ya, karena desainnya dari Eracom agak berbeda dengan desainnya dari Dalkom DL9000. Nah, untuk Dalkom DL9000 ini persis sama dengan Bruno CX9. Jadi banyak teman-teman yang mengatakan tolong di review Bruno CX9. Nah, nanti Anda bisa lihat aja ini, saya akan menaruhkan perbandingan sama Eracom RC68 ya. Nah, Bruno CX9 itu sama persis teman-teman ya, cuman ganti merek aja ya, ganti merek. Makanya kalau teman-teman suruh nge-review karena harganya lumayan agak mahal, jadi saya nggak bisa untuk menyediakan reviewnya. Tapi kalau mungkin ada yang minjemin, kita review juga, nggak ada masalah teman-teman ya. Tapi karena barangnya nggak ada yang minjemin, ya udah kita tetap nge-review yang satu aja ya, dari Dalkom DL9000 Pro ini udah mewakili untuk tipenya Bruno CX9 ya. Oke, namun karena ini berbeda, untuk yang satunya Eracom RC68 ya. Jadi kalau ini Dalkom DL9000 Pro ini klaimnya di atas 10 watt, kalau nggak salah 15 apa berapa watt ya, 18 apa 15 ya, oke, atau 13, pokoknya di atas lah klaimnya ya. Sementara kalau untuk yang Eracom tetap klaimnya hanya 10 watt, Eracom RC68. Nanti kita akan bandingkan. Jadi antenanya udah saya nggak akan bandingkan, yang kita bandingkan adalah radionya saja, bagaimana fasilitasnya, kualitasnya, dan resipnya. Audionya juga nanti akan kita tes teman-teman. Nah, sebelum kita tes, saya terima kasih juga buat Yankee Delta 7 Hotel Tango Radio, Om Cahyo, yang udah ngirim kopi. Kopinya ke sini ya. Kopi dari kopi Capdullah, ini dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin ya. Kopi Robusta ya teman-teman, mantap. Makasih Om Cahyo, jadi bisa untuk nemanin review kita ataupun video kita kali ini. Dan kopinya udah saya terima. Di sini ada kopi Robusta, ada kopi jahe, dan kopi Robusta biasa. Nah, ini udah saya siapin yang biasa. Kita akan segera seruput kopinya. Jadi buat teman-teman yang sudah ngirimkan kopi ke studio kami ucapkan banyak terima kasih, dan itu merupakan satu support dari Anda yang memang sangat berharga dan tidak ternilai. Karena meskipun hanya kopi, tapi itu merupakan suatu hal yang berharga buat saya. Kenapa? Karena setiap kita nge-review, kita nginum kopi. Dan bukan hanya review teman-teman, di luar juga saya ngopi. Jadi bukan karena hanya review saja. Oke, kita seruput dulu kopinya ya. Ini yang kopi Robusta yang ini ya teman, yang merah. Kopi Robusta Capdullah dari Kalimantan sejak 2016. Oh, berarti 2016 mulai produksinya ya. 100% organik teman-teman. Organik ya, kita nggak di-endorse sama kopi Capdullah ya, tapi ini karena saya dikirimi oleh teman kita dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin, Om Cahyo, yang Delta 7 Hotel Tango Radio, ya tetap kita sampaikan kopinya seperti ini ya teman-teman. Kalau Anda merasa kopinya enak ya silakan aja. Saya tes dulu ini kopinya enak apa enggak, kita tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, lumayan teman-teman. Ini kopinya untuk serbuknya itu dia terlalu halus ya teman-teman. Kalau menurut saya ini hampir sama dengan kehalusannya hampir sama dengan kopi kapal api. Kalau dia agak sedikit kasar lagi ya, mungkin aromanya akan keluar ya. Kemudian dia punya rasa robustanya akan keluar, dan itu mungkin ini disediakan ini karena dia
halus ya, itu untuk tambahan mungkin susu atau mungkin yang lain, madu atau apapun itu dicampur ke sini masih lebih enak. Tapi tetap enak teman-teman, karena saya biasa ngopi nggak pakai gula, tetap enak. Bismillah. Tidak terasa pahit teman-teman. Cuman untuk aroma robustanya karena mungkin terlalu halus ya, jadi sehingga dia belum keluar sedikit ya. Tapi oke lah, nggak ada masalah. Jelas ini kalau tambah susu enak banget. Kalau ditambahin susu ini pasti enak sekali karena dia halus, serbuknya halus. Oke teman-teman, kita langsung aja. Kita bahas kedua perbandingan dari Dalcom DL9000 Pro dan Eracom RC68. Keep stay tune, jangan kemana-mana. Oke teman-teman, ini dia dua radio yang sudah ada di depan kita. Di sini ada Dalcom DL9000 Pro dan ini sama dengan Bruno CX9. Kemudian di sebelah kiri saya ini ada Eracom RC68 ya. Jadi kalau kita lihat dari tampilannya itu, kalau dari keypadnya ini hampir sama ya. Keypadnya ini hampir sama. Ini hampir sama. Layarnya juga hampir sama posisinya, tapi lebih lebar sedikit yang Dalcom ya. Tapi nanti kita lihat kalau sudah dinyalain seperti apa. Kemudian posisi speaker juga di atas sama. Kemudian posisi lampu juga sama di sini. Kemudian juga ada dua knob ya di atas. Posisi antena juga sama di sebelah kiri. Nah, yang beda di PTT-nya. Nah, PTT-nya kalau yang Eracom ini sudah ada warna orange ini, jadi kelihatan dan dia agak membulat gitu, ada lonjong ya. Ini dia seperti ini, hitam. Dan di bawah sih sama aja, ada dua tombol shortcut atau bisa berfungsi sebagai PTT ya. Kemudian baterainya sama ya, kita lihat modelnya sama semua, dua-duanya udah Type C. Untuk belt clipnya juga sama. Di posisi sebelah kanan ini juga sama untuk jack mikrofon sama jack headphone-nya ya sama. Jadi ini juga sama-sama sudah waterproof. Kemudian ya itu tadi aksennya, kalau yang DL9000 Pro itu hitam semua, dan kalau yang untuk Eracom itu ada warna orange-nya, jadi lebih keren ya sedikit ya. Dan dia juga lebih pendek ini ya, daripada ini, dia agak menonjol ke atas ya. Dan kalau yang Eracom itu dia ada dilindungi ininya ya, jadi kalau antena itu tidak langsung kena di sininya ya, karena masih ada pelindungnya ini ya, plastiknya ini. Jadi konstruksinya juga cukup bagus kalau dilihat seperti ini. Kalau ini sih standar aja seperti biasa untuk radio-radio aja seperti ini modelnya. Yang berbeda hanya di Eracom ini ya. Kemudian kalau untuk baterai, karena ini sama, mungkin beda klaimnya saja ya. Kita bisa lihat klaimnya seperti apa antara keduanya. Oh, ini saya sudah ganti teman-teman ya. Ya, saya sudah ganti, ternyata ini punyanya Eracom. Ya, jadi untuk yang Dalcom itu seperti di review saya itu dia lebih besar ya. Ini 2800, yang Dalcom lebih besar. Ada di review saya kok. Nggak ada masalah teman-teman. Ini cuman baterainya udah saya ganti ya ternyata. Iya, karena dipasang di tempat lain ya. Oke. Dua-duanya sudah Type C teman-teman. Dua-duanya sudah Type C, dan kapasitas baterainya sih sebenarnya sama ya. Beda klaim aja tapi sama persis kok baterainya itu ya. Jadi yang benar yang mana saya nggak tahu. Nah, bedanya nih, kalau Eracom itu nggak ada tempat untuk ini tali ya di sini. Ini ada nih, yang Dalcom ada tempat tali ya, sama dengan yang Wirecom WR88 Plus ya. Ini nggak ada, sama sekali nggak ada yang ini, mulus ya. Oke, nggak ada masalah. Mungkin ini ciri khasnya untuk dari Eracom ya, seperti itu. Oke teman-teman, kita coba hidupkan. Nah, ini yang
Eracom seperti ini, tetap bisa juga ditulis di sini ada call sign saya. Ini yang Dalkom, kita lihat. Nah, di sini juga ada call sign saya. Nah, bedanya adalah kalau yang Dalkom dia lebih lengkap. Di sini ada keterangan voltase langsung di layarnya. Voltasenya saat ini 8,2 volt. Kalau di sini nggak ada, tapi bisa kita pencet. Oh, nggak bisa ya. Nggak seperti Wirecom ya. Wirecom kita pencet-pencet ini dia keluar baterai. Tapi ini nggak. Tapi nggak ada masalah teman-teman ya. Jadi seperti itu. Dia juga sudah 3 standby. Dan kalau yang Dalkom ini dia akan menunjukkan posisi yang saat ini ditunjuk ya. Mainnya itu di sini. Ya, ini langsung angkanya di atas yang paling besar itu ya. Nah, kalau di Eracom itu hanya tanda panah hijau ini. Dan untuk penunjuk sinyalnya, kalau yang Dalkom nanti akan ada di sini ya. Kalau yang Eracom ada di sini nih, garis ini ya. Oke, mungkin itu untuk menu-menunya. Menu-menunya beda. Kalau menu-menunya ini dia hampir sama dengan Wirecom ya, yang ini. Jadi menu-menunya seperti itu, ya hampir sama dengan Wirecom, ke kanan gitu ya. Kalau yang ini dia udah versi yang lain, dia ke bawah. Seperti itu teman-teman ya, ke bawah. Jadi ya tinggal Anda pilih yang mana yang Anda senang untuk mencari menunya. Jadi kalau saya sih lebih senang yang ini, menunya lebih gampang kita cari ya. Dia langsung menunjukkan apa yang kita butuhkan. Kalau ini kan ada logonya, jadi ada kayak tandanya seperti ini. Jadi harus pas kita milihnya. Kalau ini langsung tulisan sesuai dengan apa yang kita mau ya, apa yang kita cari gitu ya di sini. Tapi nggak ada masalah sih sebenarnya, bisa aja kita cari juga di sini ya. Nah, kemudian kalau yang di sini, yang di Eracom ini dia udah bisa kasih nama teman-teman, bisa kasih nama, bisa memori ya. Kalau yang ini kita lihat dia apakah ada. Oh, bisa juga kasih nama, ini ada nama edit name ya. Bisa teman-teman, sama. Oke. Kemudian juga radio juga ada sama, dua-duanya 3 standby. Nah, ini sekarang kita cobakan resipnya ya. Kita tes resipnya teman-teman. Apakah keduanya itu sama atau berbeda? Mari kita lihat sama-sama. Untuk resipnya, coba dulu resip untuk airband-nya. Seperti apa? Kalau untuk airband, untuk kedua radio ini, saya coba untuk weather station ya. Mudah-mudahan bisa tercopy di sini. Oke. Ini untuk yang Eracom. Sekarang kita coba untuk weather stationnya, untuk yang resipnya dari Dalkom. Dan sama Dalkom dengan Bruno CX9 juga sama ya. Kita coba untuk resip weather stationnya. Oke, kita coba lagi. Coba lagi. Dua-duanya sama ya. Tapi kalau untuk kehalusan lebih halus yang Eracom ya. Kita dengarkan. Ini ya hujan ya. Di luar hujan, jadi oke.
Kita tinggalkan untuk yang apa namanya, untuk airband. Ini saya TDR-nya matiin dulu. Kita akan coba untuk meresip seismograph ya. Ini, nah itu langsung mati kalau pakai yang ini. Oke, kita coba untuk seismograph. Apakah mana yang bisa meresip dengan baik? Kita akan coba teman-teman ya. Oke, kita duluan ke Dalcom dulu aja ya. Dalcom atau CX9, Bruno CX9 sama aja. Kita coba. Ini nggak bunyi. Kita coba OpenSQL. Ya, SQL-nya kita buka ya. Nah. Oke, itu untuk yang Dalcom DL9000 atau Bruno CX9 ya. Sekarang kita coba untuk yang Eracom. Ini juga nggak bunyi kalau belum dibuka SQL-nya. Kita coba buka ya. Kita buka SQL-nya. Mana SQL-nya itu? Di atas mungkin ya teman-teman. Nah, ini. Nah, lebih jelas teman-teman ya, lebih jelas. Cuman karena ada splitteran ya, ini karena tinggi sekali antenanya. Tuh. Tuh. Clear banget ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba lagi yang Dalcom. Seclear itu enggak ya, kita coba. Nah, dia juga clear tapi ya itu tadi. Noise-nya besar ya. Tapi kalau dia clear juga bersih ya, teman-teman. Nah, itu. Nah, kita coba lagi yang ini. Nah, ternyata oh ini langsung ya, nggak ada noise nih. Oke, sekarang kita coba lagi. Nah, ini juga langsung teman-teman, nggak ada noise. Jadi kesimpulannya dua-duanya punya resip yang bagus. Untuk Dalcom DL9000 dan Eracom ini sama-sama oke, tapi harus buka SQL ya teman-teman ya, harus buka SQL, dia peka ya. Dua-duanya harus buka SQL, OpenSQL, dia peka teman-teman ya. Oke, mantap. Karena tidak semua radio bisa untuk meresip teman-teman ya, antena di atas. Anda mau coba bukti, kita akan coba cek radio yang lain ya. Mungkin ini saya pakai ini ya, kisan aja. Kita bandingkan dengan yang ini. Ini langsung buka SQL aja ya. Kita langsung aja buka SQL. Nah, apakah kisan ini bisa meresip seismograph dengan dua radio tadi itu lebih handal apa enggak, atau malah nggak bisa? Kita coba lihat aja. Ya kayak gini tonton ya. Ini kualitasnya kisan ya. Kita bandingkan dengan Dalcom DL9000 atau nanti sama aja dengan Bruno CX9 ya, itu sama ya teman-teman. Ini lagi hujan deras ya teman-teman, suara hujannya nggak masuk ya, mudah-mudahan. Tuh. Ya oke. Jadi udahlah, kisan ini eranya nggak bagus ya.
Jadi buat teman-teman yang bilang ini eriknya peka, ya itu tadi kita buktikan di sini nggak bisa. Oke, 2 rad ini cukup bagus ya teman-teman untuk resipnya, dan untuk modulasi kemungkinan besar juga sama ya teman-teman, karena kita sudah review juga. Tapi akan kita coba ya teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak terganggu dengan hujan yang begitu deras saat ini di studio kita, karena atapnya ya bukan dari genteng ya, tapi ya mudah-mudahan nggak terlalu masuk ya. Kita coba untuk tes audio untuk resipnya di sini, kemudian ini radionya kita udah siapkan di frekuensi yang sama. Kita akan tes ya, dengarkan ya teman-teman. Mudah-mudahan tidak kedengaran suara hujannya nih. Hujannya deras banget. Oke, kita coba dengarkan teman-teman ya. Kita coba. Tes 1 2 3 3 2 1. Kita sekarang menggunakan Dalcom. Ini jam 12 ya ini ya. Kita gunakan Dalcom DL9000 Pro. Kita gunakan Eracom RC68, Eracom RC68, Eracom RC68. Dalcom DL9000, Dalcom DL9000, Eracom RC68, Eracom RC68, Dalcom DL9000, Dalcom DL9000, Eracom RC68. Oke teman-teman, jadi itu sama-sama saya tempelin di depan mulut saya semuanya ya untuk mikrofonnya ini. Ternyata ada perbedaan untuk kualitas audio yang lebih kencang ada di Eracom RC68 ya, RC68. Oke teman-teman, sekarang giliran adalah kita ngetes power nih ya. Ini dia, kita mau ngetes power nih. Powernya gimana powernya? Yuk, pakai basa-basi, langsung aja kita tes powernya. Dan ini kita coba dengan high power langsung ya teman-teman ya. Kita langsung coba high power. Seperti apa ya, kita coba dengan high power langsung untuk Dalcom DL9000 Pro. Kita posisikan ke power, naik ke atas ini. Nah ini posisi tanda ininya di atas 00 seperti itu sudah standby di power. Nah ini sekarang kita lihat untuk frekuensinya ada di 145, dan ini high power. Kita lihat berapa watt untuk yang Dalcom ini. Dia di 8,7 hampir 9 ya. Ya 8,7 8,9 ya. Oke, sekarang kita langsung ke UHF nya seperti apa untuk Dalcom DL9000 ini. 4,7 5,1 ya. 5 ya. Kita coba aja 5 ya. Oke, 5,3. Dan mungkin klaimnya itu yang di 13 watt mungkin di sini nih ya. Kita coba di 160. Ini dia pasti naik wattnya, tapi kan kita nggak mancar di situ teman-teman. Nah itu 10 ya. Oke, 160 itu 10, nggak ada masalah. Itu kalau klaimnya dia mungkin di situ ya. Oke, kita sekarang coba untuk Eracom RC68. Kita langsung aja Eracom RC68 seperti apa. Powernya Eracom RC68 di 145 langsung high power ya teman-teman ya. Kita langsung tancap dengan high power. Nah, ini kita coba frekuensinya 145. Ini sudah high power teman-teman. Anda bisa lihat di sini. Ini pemilihannya udah high power. Oke. Kita coba lihat berapa watt. 11,3 teman-teman. Ini belum naik di 160 ya. Gak ada masalah, kita ke 435 dulu. Oke, kita lihat untuk UHF-nya berapa? 6,3. Tadi 5 watt, ini 6,3. Ya, naik ini sedikit gitu ya, teman-teman yang Eracom ini. Nah, kalau kita coba di 160 berapa untuk yang Eracom ini? Karena ini tadi 10 watt di 160. Kita coba lihat ini. Nah, 12,2. Makin naik makin tinggi, tapi klaimnya bukan di situ. Klaimnya ada di 145. Di senternya di 145 teman-teman. Jadi di sini klaimnya 10 watt. Bahkan menjadi 11 watt ya. Oke, dia besarnya di VHF tapi di UHF-nya langsung turun di 6 watt. Kalau ini di 8,7 di VHF, di UHF-nya langsung turun di 5,3 watt. Artinya untuk yang Eracom ini lebih besar teman-teman untuk powernya.
Tapi nggak ada masalah teman-teman, artinya Anda tinggal pilih saja yang mana yang Anda suka, apakah mau yang Eracom atau yang Dalkom DL9000, karena dua-duanya juga resipnya peka. Cuman yang perbedaannya adalah di power tadi ya, di power. Kalau untuk di kualitas audio memang ini agak besar sedikit, ini agak turun sedikit. Tapi ya semua tergantung dari selera Anda semuanya ya. Karena ini dari layar dia informasinya lengkap. Kalau ini sebatas informasi yang seperti HT-HT biasa ya. Seperti itu ya. Dan kemudian kalau di frekuensi 800 gimana? Sama-sama nggak bisa, ini nggak bisa, ini juga nggak bisa receive ya teman-teman. Tapi bisa diketik tapi nggak bisa nge-receive. Kalau airband, FM, oke, nggak ada masalah. Artinya kalau kita pakai untuk komunikasi seperti biasa di HT-HT biasa ini sudah oke teman-teman, sudah nggak ada masalah. Kedua HT ini oke, tinggal mana yang Anda beli, yang Anda pilih sesuai dengan budget, sesuai dengan kebutuhan Anda yang Anda perlukan teman-teman ya. Antara Eracom RC68 atau Dalkom DL9000 Pro. Jadi menurut saya tidak ada yang lebih baik atau tidak ada yang lebih jelek, karena dua-duanya mempunyai karakter yang berbeda. Tapi yang jelas kedua-duanya punya resip yang sama kuatnya ya. Cuman perbedaan di audio mic-nya dan di power saja. Itu aja. Oke, teman-teman, itu dia tentang perbandingan antara Dalkom DL9000 Pro atau sama identik dengan Bruno CX9 dan ini Eracom RC68. Jadi udah kita lakukan perbandingannya, semoga Anda bisa menentukan pilihan Anda mana yang Anda pilih, karena kita sudah ungkapkan di sini, dan semuanya itu sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan tentunya keinginan Anda dalam menemukan sebuah radio. Semoga ini bisa bermanfaat bagi Anda semua, menjadi referensi dalam menentukan sebuah produk. Sekian saya dari saya, Yankee Charlie itu Yankee Dia Zulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 73, bye-bye.